warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak bunda semuanya? Semoga anak-anak bunda selalu diberi kesehatan. Yuk kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Hu, ha, Allahu Akbar. Belum memulai pembelajaran pada hari ini, mari kita awali dengan membaca basmalah. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah setelah menyimak video pembelajaran, peserta didik dapat menyelesaikan masalah penjumlahan dan pengurangan pecahan dengan benar. Sekarang coba anak-anak bunda buka bukunya, halaman 8 dan 9. Lalu perhatikan latihan soal halaman 10. Halaman 8 bagian C menyelesaikan masalah penjumlahan dan pengurangan pecahan. Pada halaman 9 adalah contoh soalnya. Setelah anak-anak bunda sudah membuka buku halaman 8 tentang materi menyelesaikan masalah penjumlahan dan pengurangan pecahan. Kali ini kita akan bahas soal-soalnya ya nak, soal ceritanya, agar anak-anak bunda dapat memahaminya dengan baik. Oke, langsung saja kita akan membahas soal-soal pada halaman 10. Coba kita lihat nomor 1. Apa ya nak soalnya? Ayo kita baca sama-sama. Nomor 1. Mula-mula sebuah akuarium berisi air 1/6 bagian. Lalu akuarium tersebut diisi lagi, diisi lagi air hingga mencapai 5/6 bagian. Oke, bunda akan gambarkan ya nak. Misalkan ini adalah akuarium yang berbentuk balok yang sudah bunda gambarkan. Akuarium ini awalnya berisi 1/6 bagian. 1/6 bagian ini batas airnya ya, segini. Lalu diisi lagi hingga mencapai 5/6 bagian. Belum sampai penuh ya nak? Belum sampai penuh. Baru sampai 5/6 bagian, diisi lagi. 5 sampai 5/6 bagian. Nih, sampai sini ya sekarang setelah diisi. Nah, pertanyaannya, berapa bagian yang ditambahkan ke dalam akuarium tersebut? Awalnya segini nih. Setelah diisi menjadi segini. Artinya, yang ditambahkan ke dalam akuarium itu batasnya dari mana, nak? Dari sini ya. Sampai sini. Nih. Ini nih yang ditanya. Nih. Berapa nih? Ayo. Awalnya 1/6 bagian. Setelah diisi menjadi 5/6 bagian. Berapakah selisihnya? Itu ya cara mencarinya. Berapa selisih dari air yang telah diisi, yaitu sebanyak 5/6 bagian, dan 1/6 bagian air yang telah diisi mula-mula. Oke, kita cari ya nak. Pertama, diketahui mula-mula sebuah akuarium berisi 1/6 bagian. Mula-mula 1/6 bagian ya nak, diisi 1/6 bagian air. Oke, lalu masih diketahui diisi lagi hingga mencapai, diisi lagi hingga mencapai 5
1/6 bagian. Oke ya. Awalnya 1/6, setelah diisi penuh, nggak sampai penuh sih, masih 1/6 lagi ya biar penuh, sampai 5/6 bagian. Yang ditanya ini nih ya, selisih dari 5/6 dan 1/6. Ini ya Nak ya, yang Bunda kasih tanda tanya. Berarti diisi berapa lagi? Ditanya berapa bagian yang ditambahkan ke dalam air, ke dalam akuarium tersebut. Bagian yang ditambahkan air. Bagian yang ditambahkan air. Jawab. Awalnya 1/6 diisi lagi menjadi 5/6. Sama seperti ini ya Nak. Misalnya Ani memiliki 2 kue. Diberikan oleh Budi, kuenya sekarang menjadi 10. Artinya Budi ngasih berapa? Itu ya, itu contoh sederhananya. Ani memiliki 2 kue. Lalu dikasih Budi. Budi ngasih berapa ya? Setelah dikasih Budi, kue Ani menjadi 10. Nih. Artinya Budi kasih berapa nih? Caranya yaitu dikurang. Oke Nak, paham ya Nak? Artinya Budi memberikan awalnya 10 dikurang 2, 8 kue. Jadi Budi memberikan 8 kue. Nah, ini contoh sederhananya. Oke. Oke, kita kembali lagi ke akuarium tadi. Bagian yang ditambahkan air ke dalam akuarium adalah sama dengan 5/6 dikurang 1/6 sama dengan 4/6 bagian. Kalau mau disederhanakan boleh ya Nak. 4 bagi 2, 2. 6 bagi 2, 3. 2/3 bagian. Oke, itu baru nomor 1 ya Nak. Selanjutnya soal nomor 2. Ibu membeli satu kantong santan. Lalu santan tersebut digunakan. Kalau digunakan itu berkurang ya Nak, artinya digunakan untuk memasak sebanyak 4/7 bagian. Awalnya 1 kantong. Digunakan artinya dikurang 1 dikurang 4/7 bagian. Berapa bagian sisa? Nah, ingat ya Nak, kalau dia nanya sisa artinya pasti dikurang. Bisa ya Nak nomor 2. Sekarang nomor 3. Saat pulang dari kantor, ayah membeli 2,5 kilo salak dan 1,75 jeruk. Berapa kilo berat seluruh? Perhatikan ya Nak, seluruh. Kalau seluruh artinya ditambah. Paham ya Nak? Artinya 2,5 kilo ditambah 1,75 kilo. Boleh dijadikan desimal, boleh juga dijadikan pecahan. Nomor 4. Sebuah bak mandi mula-mula terisi air 3/4 bagian. Ini pernah ada di soal kuis ya, kuis matematika sebelumnya. Setelah Arif menggunakannya untuk mandi,
Air di dalam bak tersisa 40%. Berapa bagian air yang digunakan Arif untuk mandi? Ada kata-kata sisa ya, Nak? Ayo diapakan? Oke, kita selesaikan nomor 4. Nomor 4. Diketahui bak mandi mula-mula terisi 3/4 bagian. Isi bak mandi mula-mula 3/4 bagian. Setelah Arif menggunakannya untuk mandi, air tersisa 40%. Air tersisa artinya berkurang. Air tersisa 40% setelah mandi. Artinya yang ditanya nih ya, bagian air yang digunakan Arif untuk mandi. Berapa bagian air yang digunakan Arif untuk mandi? Banyak air yang digunakan untuk mandi. Oke. Ada kata-kata sisa ya, Nak? Mandi, oke. Ada kata-kata sisa. Awalnya 3/4 katanya menjadi 40%. Bagaimana kalau 3/4 ini kita jadikan persen? Sama seperti ini ya. 3/4-nya kita jadikan persen. Ingat, Nak, untuk menjadikan persen tinggal kita kalikan dengan 100%. 3/4 dikali 100% sama dengan 3 kali 100, 300. Dibagi 4 menjadi 75%. Oke. Awalnya 75% katanya. Lalu tersisa 40%. Jadi berapa, Nak? Banyak air yang digunakan? 75 dikurang 40? 35%. Oke. Jadi banyak air yang digunakan untuk mandi sebanyak 35%. Oke, paham ya, Nak? Ini sama persis seperti soal kuis matematika sebelumnya. Bunda ambil dari buku ya soalnya. Selanjutnya nomor 5. Untuk kegiatan pramuka, Andi membawa 1/3/4 meter tongkat kayu, sedangkan Bayu membawa tongkat kayu 2,25 meter. Lebih panjang dari tongkat kayu milik Andi. Lebih panjang dari tongkat kayu milik Andi. Berapa meter panjang tongkat kayu milik Andi dan Bayu? Oke. Kita bahas soal nomor 5. Andi membawa, diketahui tongkat kayu Andi. Tongkat kayu Andi satu 3/4 meter. Tongkat kayu Bayu
lebih panjang dari punya Andi. Kalau lebih panjang artinya 2,25 M ditambah punya Andi tadi, yaitu 3/4 M. Itu ya, punya Bayu. Ditanya berapa meter panjang tongkat kayu milik Andi dan Bayu. Panjang tongkat kayu milik Andi dan Bayu. Kelihatan ya, mudah sekali nih. Jawab. Tongkat kayu Andi udah tahu tadi ya. Tongkat kayu Andi itu 3/4 meter. Nah, tongkat kayu Budi berapa? Bayu ya. Tongkat kayu Bayu berapa? 2,25 meter. Lebih panjang dari punya Andi. Ada kata lebih ya. Lebih itu artinya ditambah. Kita jadikan desimal saja. Ingat nggak? 3/4 itu adalah 0,75. Jadi 1,75 meter. Jadi panjang tongkat kayu Bayu 2,25 ditambah 1,75. 1,75. Perhatikan ya, komanya harus dijajar ya nih. Dijajar. 10 ya. Naik 7,29 tambah 1 10 lagi. Naik 2, 3, 4. 4,6 atau 4 meter. Oke, dapat deh. Tongkat kayu Andi 1,34 meter. Tongkat kayu Bayu 4 meter. Kemudian ya, ini seperti soal nomor 7. Pak Beni memiliki 2 petak tanah. Luas tanah pertama 3/8 hektar. Tanah kedua 3/8 hektar lebih luas dari tanah pertama. Ada kata lebih, artinya ditambah. Ini ya, tanah pertama 3/8, tanah kedua 3/8 lebih dari 3/8 ini. Lebih luas dari tanah pertama. Jadi 3/8 ditambah 3/8 itu tanah kedua nak ya. Berapa jumlah luas seluruh tanah Pak Beni? Tanah pertama 3/8, tanah kedua 3/8 lebih 3/8. Jadi berapa semuanya? Di sana ya. Ayah membeli jeruk dan mangga. Berat jeruk ayah yang ayah beli 3,4 kilo, sedangkan berat mangga 2,75 kilo, 75 kilo. Lebih berat dari jeruknya, lebih berat. Artinya berat jeruk awalnya 3,4 ya. Mangga 2,75 lebih berat dari jeruk. Artinya 2,75 ditambah 3,4 kilo. Itu ya. 2,75 lebih dari 3,4 kilo. Jadi berat mangganya adalah 2,75 ditambah 3,4 kilo. Berapa kilo berat buah yang ayah beli seluruhnya? Tambahin ya semuanya. Bukan ini tambah ini ya, tapi kita cari dulu berat mangga sebenarnya tadi berapa sih? 2,75 ditambah 3,4 kilo, lalu ditambah berat jeruk yang sesungguhnya 3,4 kilo. Itu ya nak, berat buah yang dibeli oleh ayah seluruhnya. Ajeng memiliki 3,8 meter pita. Ia menggunakan pita tersebut untuk menghias peti kotak kado. Kotak kado ya, kotak kado itu biasanya segi 4. Berbentuk persegi panjang. Nah, oke, persegi panjang dengan ukuran 40 cm dan 30 cm. Pita tersebut dipasang mengelilingi kotak kado. Berapa meter sisa pita milik Ajeng? Oke, anak-anak bunda cari dulu ya keliling dari kotak kado tadi 40. Nah, ini keliling dari persegi panjang.
40 ditambah 40 ditambah 30 ditambah 30. Oke. Ini persegi panjang soal nomor 9. Kotak kado berukuran 40 cm kali 30 cm. Sekelilingnya itu mau dibungkus sama kado sama pita 3,8 meter. Sekelilingnya ini ada berapa? 40 ditambah 30, 70. 40 tambah 30, 70. 70 tambah 70, 140 cm. Kelilingnya adalah 140 cm. Panjang pita 3,8 meter. Nah, berapa sisa pita setelah dihias tepi kado dengan pita? Kadonya kan 140 cm. Nah, panjang pitanya ada 3,8 cm. Kalau dia nanya sisa, artinya dikurang 380 cm. Seorang pedagang memiliki 2 drum berisi minyak tanah. Drum pertama 75,25 liter minyak tanah. Drum kedua berisi minyak tanah 9,625 liter. Lebih sedikit. Ingat nak, kalau ada kata lebih sedikit artinya dikurang dari yang awalan tadi. Drum pertama 75,25, drum kedua 9,625. Lebih sedikit dari drum pertama. Artinya 75,25 dikurang 9,6275. Itulah isi dari drum kedua. Berapa liter seluruh minyak tanah yang dimiliki pedagang tersebut? Drum pertama isinya 75,25 liter. Nah, drum kedua isinya 75,25 dikurang 9,625. Ya, itu isi drum kedua. Lalu setelah dapat drum kedua, anak-anak bunda bisa jumlahkan drum pertama dan drum kedua. Seluruh minyak tanah. Ingat ya, kalau ada kata seluruh artinya ditambah. Kalau ada kata-kata sisa artinya dikurang. Oke anak-anak bunda, sampai sini dulu pembahasan soal kita untuk 10 soal. Syukron, terima kasih telah menyimak video pembelajaran dari bunda. Semoga bermanfaat ya nak. Tetap semangat belajarnya anak-anak bunda semua. Oke anak-anak bunda yang solih-solihah, mari kita akhiri pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bunda tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.